Beta DC Dami dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami berkesempatan untuk sini dan untuk mewawancarai Bapak. Mungkin mau tanya Bapak punya nama dan apakah masih bergabung dalam komunitas Tionghoa atau sudah seperti apa, mungkin baru bisa jelaskan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Jadi kalau saya nama Adrian Panasta. Sehari-hari biasa dipanggil Hoa. Mungkin Kohoa ini kalau terdengar di telinga bahwa itu bukan Indonesia Ya. sekali. Jadi saya lahir di sini, tepatnya di Soe. Di Soe, tepatnya itu tanggal 28 Oktober 1961. Kurang lebih 64 Ya, tahun 64 ya. tahun. Jadi waktu itu orang tua saya masih asing. Masih warga negara asing, warga negara Tionghoa. Dan itu otomatis kami semua anak-anak itu juga warga negara Tionghoa. Nah, di perjalanan setelah bersekolah, waktu sekolah juga masih pakai nama. Jadi nama saya itu Hoa Ching Hoa. Hoa Ching Hoa. Sehingga dipanggil Hoa. Nah, jadi akte kelahiran, surat baptis dan semua itu masih nama itu. Sudah menikah ya, kurang lebih tahun 85 baru saya ajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Setelah disetujui, diterima permohonan saya untuk jadi warga negara Indonesia, saya langsung pakai nama Adrian Panasta. Seharusnya Adrian Poa karena marganya Poa. Tetapi aturan waktu itu ya, minta maaf, ini pemerintah Orde Baru waktu itu punya aturan cukup ketat. Semua orang Tionghoa yang sudah warga negara Indonesia wajib ganti nama. Kalau nenek dari almarhum papa saya itu Mesak. Bapak bilang coba cari nama lain. Mau ikut dari mama juga, itu Banu Naik. Dalam perjalanan saya gabung nama papa dan mama, Paulus dan Anastasia, jadilah Panasta. Jadi Adrian Panasta sampai sekarang. Begitu. Kalau Imlek nih, apa makna Imlek bagi warga Tionghoa? Ya, pada umumnya orang tahu bahwa Imlek itu adalah pergantian musim. Jadi dari musim gugur ke musim semi. Nah, ini perayaan Imlek ini satu tradisi dari turun temurun dari leluhur yang sudah konon sudah ribuan tahun. Sebagai orang Tionghoa Indonesia, kami betul-betul bersyukur karena Presiden Gus Dur waktu itu meresmikan atau menyetujui Imlek sebagai hari raya dan bahkan libur nasional. Itu luar biasa. Karena itu kami menyambut gembira setiap perayaan Imlek. Jadi makna Imlek itu begitu terasa. Itu kesempatan bagi anak-anak, cucu untuk menunjukkan bakti mereka kepada orang tua. Dan itu kesempatan untuk pulang kampung, ya kalau istilah sekarang mungkin mudik, untuk bertemu orang tua dan keluarga. Itu kesempatan yang selalu ditunggu-tunggu. Jadi makna Imlek itu saatnya untuk berkumpul bersama keluarga besar, bersama keluarga, orang tua dan masyarakat di sekitar situ. Biasanya yang kami lihat tuh kalau perayaan Imlek tuh begitu meriah dengan segala macam ornamen yang merah-merah, ada barongsai, ada makanan-makanan khas. Itu mungkin bisa diceritakan, mungkin ada sesuatu yang khusus di situ, kenapa harus ada barongsai? Menurut tradisi, legenda turun temurun itu, ketika ada perayaan Imlek, ada semacam makhluk gaib atau ya orang bilang hantu begitu, umpamanya hantu, itu biasa disebut Nian. Nian itu selalu datang pada hari raya Imlek untuk mengganggu, mengacau balaukan masyarakat. Nah, kemudian di perjalanan ada pertapa yang menemukan solusi bahwa Nian itu dia takut warna merah. Takut warna merah, takut yang terang-terang, dan juga takut bunyi-bunyian begitu. Maka dari situ setiap perayaan Imlek waktu itu mulai
Ini semua meriah. pakai merah ya, seperti saya merah, Ibu Desi juga merah. Ini yang luar biasa. Jadi merah ini untuk menakut-nakuti si Nian itu. Jadi hiasan-hiasan merah, lampion-lampion apa semua itu dengan terang itu, dan bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian itu selain untuk menakut-nakuti si Nian itu ungkapan ekspresi kegembiraan. Jadi termasuk barongsai itu Iya, juga barongsai itu. itu Untuk menakut-nakuti itu si dan juga ekspresi keberhasilan selama 1 tahun, kegembiraan itu lewat itu. Jadi ada atraksi sana sini. Ya mungkin Ibu Desi pernah lihat barongsai. Iya, Seperti itu. kurang tahu. Itu luar biasa. Itu betul-betul apa dari barongsai? semua merayakan itu, dan sejak saat itu sampai hari ini si Nian itu tidak mengganggu lagi. Nah, jadi setiap perayaan Imlek semua berjalan lancar karena memang sudah serba merah dan Nian sudah datang lagi. Itu kepercayaan yang sampai sekarang masih tetap Dipertahankan. ya, sehingga semua memang merah. Merah ini juga warna keberuntungan, warna kegembiraan. Nah, ini merah. Lalu bicara tentang Imlek, tradisi Imlek itu apa saja? Ya, tradisi Imlek itu yang pertama kumpul-kumpul keluarga. Saatnya untuk kumpul keluarga. Di situ ada perayaan, ada makanan tadi. Ibu Desi bilang ada makanan yang enak-enak semua, dan itu anak-anak kalau sudah menikah dan tinggal sendiri itu wajib datang ke orang tuanya. Kumpul. Oh ya, juga ada angpau. Ya, kumpul situ. Nanti ada angpau dari anak-anak, ada balasan angpau. Itu salah satu ciri khas tradisi yang menarik saat perayaan Imlek. Dan itu benar-benar dinikmati, dilakukan sampai sekarang. Wah, seru juga ya kalau perayaan Imlek. Itulah. Semua berkumpul, bergembira. Yang dari jauh semua pulang, wajib pasti pulang. Kecuali yang berhalangan tetap karena sakit dan lain-lain, itu pasti begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya, sangat-sangat akurat. Terus terkait warga Tionghoa, apa masih ada komunitas Tionghoa di Kupang? Ya, kalau komunitas Tionghoa masih ada. Kalau yang saya ingat yang tertua itu perkumpulan keluarga Lai. Iya. Nah, itu ada tempat sembayangnya, kalau orang biasa bilang kelenteng atau rumah abu. Itu di Terminal Lama. Oh iya, Nah, kita sudah 2 atau 3 pernah tahun situ, lalu kita ya, ke sana. ya, itu satu-satunya di Kota Oh, Kupang. itu satu-satunya. Itu komunitas keluarga Lai. Seperti rumah doa kalau Ya, begitu. Terus ada juga komunitas keluarga Li, komunitas keluarga Ui, pakai nama keluarga Kemah Daud. Ya, itu perkumpulan. Terus ada perkumpulan Hakka. Perkumpulan Hakka itu salah satu suku dari Tiongkok, suku Hakka yang ada banyak di timur, di Indonesia banyak. Itu mereka punya perkumpulan sendiri. Nah, yang paling besar dari semua perkumpulan apa? Yang paling besar itu ada yang namanya PSMTI. Itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Setiap orang yang punya marga Tionghoa itu berada masuk dalam situ. Dan kepengurusan itu ada tingkat provinsi dan juga tingkat kota Kupang. Di kabupaten hampir se-NTT itu ada. Berarti pasti dalam perayaan Imlek ini akan ada acara khusus ke komunitas, perayaan khusus di komunitas. Ya, ada tiap tahun, hampir tiap tahun itu, karena saat berkumpul semua itu biasanya dirayakan secara bersama-sama. Nah, PSMTI itu kalau tahun lalu kayaknya tidak ini, karena itu bertepatan dengan minggu tenang pemilu, sehingga kelihatan absen. Tapi beberapa waktu lalu ada pasang lampion di Jalan El Tari, di pertokoan di Siliwangi. Ya. Nah, kami sendiri juga, Ibu Desi, kami keluarga Poa punya komunitas sendiri di Soe, namanya Pondok Nazaret. Dan itu kami selalu tiap tahun merayakan Imlek secara bersama-sama. Ini sementara persiapan untuk ke Soe. Untuk perayaan Imlek di sana ya. Oke, Bapak, mungkin kita akan tutup dengan pertanyaan terakhir. Apa yang kita harapkan dalam merayakan Imlek khususnya tahun ini? Harapan untuk perayaan Imlek tahun ini, ya semoga
kehidupan ke depan, khususnya tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Nah, kebetulan Imlek kali ini jatuh pada tanggal 29 Januari dan tahun ini tahun ular, ular Sio. kayu. Itu Ya, masuk sio ular atau apa ya? sio ular betul, ular kayu. Jadi ada beberapa unsur, ada unsur kayu, tanah, logam dan emas. Oh, Tahun ini ular kayu. kayu. Ular kayu itu sifatnya tenang, sifatnya ini jadi jauh lebih baik dari tahun kemarin. Seperti Jadi itu. semoga tahun Jadi, ini lebih baik nah, dari tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan semua warga Tionghoa juga bisa merayakan dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami di keluarga besar juga, yang tadi saya bilang itu Pondok Iya, Nazaret, Nazaret. kami selalu tiap tahun merayakan Imlek itu dengan banyak kegiatan sosial gitu. Contohnya Sosial. seperti apa? Kami ada pengobatan gratis Iya. Tapi di Soe di saja Soe, khususnya. ya. Pengobatan gratis, ada anjang sana ke panti asuhan, ke panti jompo, bagi-bagi ampau, bagi-bagi sekitar, dan itu memang yang diharapkan karena dengan berbagi kita akan menerima. Itu pemahaman itu. Nah, kita absen mulai dari Covid itu absen, tahun lalu juga karena pemilu, tahun ini kita mulai lagi. Kalau gitu saya cuma mau bilang terima kasih banyak Oh iya, untuk kesempatan iya. ini kan waktu yang Bapak Kohwa sediakan untuk kami. Jadi, Dan semoga harapan baik, semua kebahagiaan Ya. ada untuk ketemu semua. mungkin ada tambahan juga, jadi mungkin untuk seluruh warga Tionghoa, Iya. ya kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena pemerintah sudah memberikan hari khusus untuk kita. Iya. Kita manfaat untuk berbagi, untuk saling mengunjungi, untuk merayakan karena ini hari libur nasional. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Kan sama dengan Lebaran, Idul Ya, Fitri, betul. Jadi Natal, ya dimanfaatkan dimanfaatkan sebaik mungkin. untuk kebaikan sesama yang Ya. imbasnya akan ke kita juga. Perayaan Imlek itu dia berlangsung selama 15 hari. Jadi mulai tanggal 1 ya. Ya. Tanggal 1 itu dirayakan bersama lalu saling mengunjungi semua sampai hari ke-15 itu ada perayaan besar penutupan Imlek. Itu namanya Cap Gomeh. Cap Gomeh. Cap Go itu artinya 15, tanggal 15 itu bulan purnama. Jadi tanggal 1 ini dihitung dari tanggal 29 nanti. Ya. Ini tanggal 1. Tanggal 1. Oke. Jadi tanggal 1 1 sampai bulan 15 1 hari tahun ke depan. 2560 2576 tahun ini. Begitu. Terima kasih Seperti itu. banyak Ya, atas baik. kesempatan yang diberikan. Demikian bincang-bincang kita sore hari ini dengan Bapak Adrian Panasa, Oh. atau dipanggil di nama keluarga sampai saat ini Kohwa. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin ada ucapan Imlek untuk mewakili masyarakat atau komunitas Tionghoa yang ada di Kupang. Ya. Sebelum menyampaikan ucapan selamat secara resmi untuk kita semua, mungkin sedikit saya meluruskan sedikit. Hanya meluruskan tidak bermaksud ini. Umumnya itu kan ucapan selamatnya Gong Xi Fa Cai Ya. itu dianggap bahwa selamat tahun baru. Nah, tapi kalau sesuai dengan artinya itu salah. Karena Gong Xi Fa Cai itu harusnya di bagian belakang. Dia ada lengkapnya begitu. Tapi karena sudah biasa Gong Xi Fa Cai ya Gong Xi Fa Cai dianggap itu. Jadi yang benar sebenarnya itu adalah Xi Nian Kuai Le Wan Xi Rui Senti Jin Gang Gong Xi Fa Cai. Jadi selamat tahun baru, semoga sehat, sejahtera, makmur sentosa. Itu. Jadi Gong Xi Fa Cai-nya itu harapan, makmur sentosa. Gitu. Sedangkan selamat ulang tahunnya itu adalah Qi Nian Kuai Le. Tapi selama ini dibalik, tidak masalah. Jadi sekali lagi, Gong Xi Fa Cai, Qi Nian Kuai Le, Wan Xi Rui Senti Jin Gang. Selamat tahun baru, semoga sehat walafiat, makmur sentosa.